Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para pemirsa sekalian, perkenalkan saya Prasetyo. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang pentingnya Al-Fatihah di dalam sholat selama 24 jam, sholat fardu. Setiap hari kita wajib membaca surat Al-Fatihah 17 kali, yaitu sholat subuh kita baca 2 kali, kemudian sholat duhur kita baca 4 kali, kemudian sholat asar kita baca 4 kali, kemudian sholat maghrib kita baca 3 kali, kemudian sholat isya kita baca 4 kali. Jadi totalnya kita wajib membaca surat Al-Fatihah 17 kali sehari semalam, 24 jam. Mari kita sedikit mempelajari Al-Fatihah untuk meningkatkan kualitas kita dalam sholat 5 waktu. Ya. Begini, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah. Setiap nama Allah pasti menunjukkan sifatnya. Tetapi kalau makhluk, setiap nama makhluk belum tentu menunjukkan sifatnya. Misalnya kita ambil As-Salam, Allah Maha Penyelamat. Pasti Allah itu Maha Penyelamat. Adapun kita punya tetangga misalnya namanya Pak Selamat, belum tentu dia selamat. Jadi sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian pada waktu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin itu Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu Allah membalas dengan hambaku telah memujiku. Alhamdulillah ini yaitu kita memuji Allah dengan penuh kecintaan. Alhamdulillah. Ada orang yang memuji musuh dengan benci, orang itu hebat, ya. Tetapi kita memuji Allah dengan penuh kecintaan. Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Memuji Allah dengan penuh kecintaan. Allah ismudzat Rabbil alamin. Rob ini yaitu Tuhan seru sekalian alam. Alam yang maksud alamin ini adalah seluruhnya, baik matahari, bumi, bulan, jin, serangga, manusia, seluruhnya. Jadi Allah adalah Tuhan seru sekalian alam, mulai menciptakan, memelihara, mengatur, mengurus. Jadi Allah itu mengurus seluruhnya, bukan hanya mengurus kita saja. Saya ulangi, waktu kita mengucapkan dalam sholat Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah membalas doa kita dengan berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi antara ayat dengan ayat sebaiknya ada jeda, jangan bablas begitu ya. Ar-Rahmanir Rahim, ini sifat Allah, Maha Asih
dan Maha Penyayang. Maka Allah akan membalasnya, hambaku telah menyanjungku. Di sini Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Di sini hambaku telah menyanjungku. Kenapa menyanjung? Ini sifat-sifat Allah. Setiap sifat Allah menunjukkan, setiap nama Allah menunjukkan sifatnya. Kalau makhluk, setiap nama belum tentu menunjukkan sifatnya, belum tentu sama ya. Lalu masuk lagi ini, Maliki Yaumiddin. Malik itu adalah raja. Dalam hal ini yaitu Allah yang memiliki, menguasai, merajai, mengatur di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Pada hari pembalasan, semua orang dibangkitkan. Semua raja-raja tidak ada yang berani nongol. Raja manapun, raja dunia, tidak ada yang berani nongol. Di hari itu Allah betul-betul berkuasa, mengatur, mengadili perbuatan kita semua. Raja-raja di dunia dibangkitkan sama dengan rakyatnya, lepas atributnya semua sama di hadapan Allah. Kemudian ayat berikutnya, ini perhatikan para pemirsa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pernyataan kita. Saya ulangi, pernyataan kita. Kita menyatakan bahwa kepada Engkau lah kami menyembah atau saya menyembah. Berarti kita menghilangkan sesembahan-sembahan selain Allah. Saya ulangi, ini adalah tauhid uluhiyah, ketuhanan. Kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah hamba menyembah, berarti menghilangkan sembahan selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya. Di sini kita ikhlas, hanya khusus untuk Allah semata. Tidak boleh menyembah pohon, batu-batuan, memberi sesajian kepada selain Allah. Larangan Allah itu. Berarti kalau kita memberi kepada selain Allah masih bertentangan dengan ayat ini. Ini ayat pernyataan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Di sini kita ikhlas, di sini kita menghilangkan sifat kesombongan kita. Jadi seandainya kita menjadi orang yang sukses misalnya, maka tidak akan sombong. Karena apa? Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Nah, para pemirsa, pada saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab doa kita. Ini adalah antara aku dan antara hambaku. Perhatikan, ini tadi Allah, kita memuji Allah, kita menyanjung Allah, kita mengagungkan Allah, dan di sini Allah berfirman, ini adalah antara aku dan antara hambaku. Nah, ini ya para pemirsa. Lalu selanjutnya kita lanjutkan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Yuk kita perhatikan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya. Memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, antara Allah dan kita, disinilah. Ini doa tertinggi. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Doa tertinggi yaitu ini. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa dia? Jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Bukan asal jalan. Bukan asal jalan. Kita meminta tidak asal meminta jalannya orang-orang yang kita minta adalah orang-orang yang para nabi dan para rasul yang memegang kitab suci. Ya. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, jalannya para nabi dan para rasul. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukanlah jalannya orang-orang yang tersesat. Karena dua sifat ini adalah sifat yang tercela. Siapa dia? Orang yang Engkau murkai,
Al-maghdub ini yaitu orang yang berilmu dan tidak beramal. Adapun ad-dhalin orang yang beramal tanpa ilmu. Orang yang semangat ibadah tidak tahu ilmunya. Kalau untuk bercanda, wah apa ya? Orang yang tidak berilmu tapi beramal, semangat beramal, tersesat. Adapun orang-orang yang berilmu tidak beramal adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Sudah mengerti, menentang. Nah, itu orang yang dimurkai. Adapun orang yang beramal tanpa ilmu, dia itu adalah orang yang tersesat, asal maju tanpa ilmu. Adapun ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya para nabi dan para rasul. Inilah tujuan kita. Jadi agar kita lebih khusyuk dalam kita sholat, alangkah lebih baiknya kita mengerti arti dan cara membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surat pertama di dalam Al-Quran, umul kitab, induknya Al-Quran, surat yang membuka kebaikan. Oke, saya ulangi, setiap kita membaca ayat ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, hambaku telah mengagungkan aku. Setelah begitu baru masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, ini adalah antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah jalannya para nabi dan rasul. Garis besarnya, andai kata saya belum lurus ya Allah, maka luruskan. Kalau saya belum mendapatkan jalan yang lurus, maka tunjukkanlah. Apabila sudah lurus, maka kokohkanlah. Apabila sudah kokoh, bukakan pintu-pintu untuk kebaikan. Situ ya. Baru siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa dia? Jalan para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang engkau murkai, orang yang berilmu dan tidak beramal. Ghairil maghdubi yang lain waladhdallin, dan bukanlah jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Lalu kita berdoa, amin, kabulkanlah doa kami. Allah menjawab, semua itu aku kabulkan. Begitu. Jadi nanti untuk kawan-kawan yang sholat, alangkah baiknya kita lebih baik untuk mengerti arti. Kita hayati membacanya, tidak bablas tapi ada jeda. Setiap ayat ada jeda. Karena Allah akan membalas doa-doa kita. Ini adalah inti doa. Dan di sini banyak mengandung tauhid rububiyah, yaitu Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah memiliki. Ini Rabbul. Tauhid uluhiyah, peribadatan, ini iyyaka na'budu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini adalah keimanan kepada nabi dan rasul. Rukun iman masuk kan, siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti kita beriman kepada nabi dan rasul. Di sini maliki yaumiddin, kita beriman kepada hari pembalasan. Rukun iman ada, tauhid ada, ya. Ini adalah Al-Fatihah, keagungan Al-Fatihah, umul kitab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya berharap untuk nanti selalu diamalkan, dimengerti, dibaca. Setiap ayat ada jeda agar Allah untuk menjawab setiap doa yang kita panjatkan. Ini inti doa. Jadi kalau kita sholat itu sebenarnya itu berdoa, bukan menggugurkan kewajiban, adalah berdoa agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Doa tertinggi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus.
agar tidak disesatkan oleh setan. Musuh bebuyutan kita sejak zaman kakek kita di surga nantinya. Para pemirsa, sebenarnya kita itu adalah asal usulnya dari surga. Di sini kita hanya pendatang, ya. Jadi ini loh, ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalannya para nabi dan rasul. Sekali lagi, kita mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah. Itu intinya sama, yaitu tauhid ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah. Mungkin baru ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada baiknya datang dari Allah, kalau ada salah karena kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.